saya tuh nggak bisa masak. Uang kerja cekelannya mesin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sahabat Jos yang berbahagia. Ini acaranya baru pertama kali Mas Vin. Wah, jadi minder saya. Ini namanya Jos Mas itu. Wah, Jos. Iya, jadi Jos itu kita jagongan santai ya. Ya kita harus santai, nggak boleh tegang ya. Jangan ya tegang Mas. Iya, para sahabat Jos yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya mengundang Mas Winarno ini ya. Mas Winarno ini seorang pengusaha muda. Jadi Jos kita kali ini adalah edisinya adalah kaitan dengan usaha. Nah, ini Mas Win. Mas Win ini saya kira juga banyak yang sudah paham dengan beliaunya. Di sini juga ada mereknya gitu ya. Mas Win ini adalah ownernya Mbak Biem ya. Ini ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Bin? Sehat ini? Alhamdulillah. Sehat. Mas Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat kan? Iya, ini kita poso ya tambah lemu kan. Ini yang susah dikendalikan ini. Malah susah gitu ya. Iya. Ya, oke Mas Bin. Ngobrol santai mawon ini ya. Karena ini siap. dalam rangka ya jagungan santai gitu ya. Iya. Kita ngobrol saja ya. Oke, Mas Bin, kaitan dengan Mbak Biem ini ya. Ya. Ya, ini sudah berapa lama Mas Bin? Kapan Mbak Biem ini berdiri ini? Mbak Biem itu sudah berdiri berarti 3 tahun ini Mas. 3 tahun kalau 2018 sekarang ini 18, kan 2021 kan? Iya. 2018 bulan Mei. Saya ingat itu pokoknya saya tanggalnya itu 27 atau 8. Yang saya ingat itu tanggal 10 Ramadan. Oh, ya. pas poso. Iya, gitu ya. kita itu lonceng pas bulan Ramadan. Latar belakangnya apa ketika pas poso itu dibuka? Ya berharap bahwa bulan penuh keberkahan. Oh gitu semoga ya. Allah memberkahi usaha kami, usaha Mbak Biem ini. Ya alhamdulillah Mas ya. Ternyata 3 tahun perkembangannya luar biasa ini ya, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kenapa. Dulu awal mulai itu buka di mana saja Mas? Baru satu tempat atau di mana itu? Dulu awal mulai itu juga di sini Mas, bukanya di rumah. Di rumah sendiri. Dulu awal mulai itu kita mau bukanya di Pedan malah. Jadi Pedan kita udah cari ruko, cari tempat itu. Ya. Tapi kok udah nggak mau srek mau ambil tapi kok jadi mundur terus. Oh gitu. Ada yang kurang srek gitulah. Oh, ada gitu. yang kurang srek itu terus orang tua itu saya inget ngomong ngendikan ibu itu, "Wis, Mas, Mbak sama istri kan gitu dibilangin. Wis buka ana omah wae pun relasine dhewe wis kanca-kanca Muhammadiyah kan banyak bantu bapak ibu bantu promosi nang kanca Muhammadiyah. Ya wis itu pokoknya kita itu enggak pikir panjang wis ngendikane orang tua insyaallah itu berkah gitu ya. Kita yakinnya di situ dah. Jadi kita bismillah langsung mulai di rumah ini. Jadi seperti itu Mas gitu. Karena memang sebuah ridho orang tua itu memang mengandung sebuah ridho dari Allah juga gitu Mas Bin ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi memang bermula dari rumah sendiri ya, tidak jadi sewa di sana. Iya. Oke, Mas Winarno nih. Terus dengar-dengar ini kan posisinya juga sudah membuka cabang di mana-mana gitu. Oh, sudah bukan di mana-mana Mas. Gitu, baru ya? Di 2 tempat aja. Oh, 2 tempat aja. Saya udah di mana-mana itu Mas. Jadi baru 2 tempat aja cabangnya. Jadi warnanya ada 3. Yang pertama, cabang pertama itu di Cawas, kemudian cabang kedua itu di kota. Oh, di kota. Itu. Iya. Itu. Mulai kapan itu buka cabang di Cawas dan di kota ya, Mas? Jadi usaha yang pertama warung buka outlet pertama di rumah itu 6 bulan Mas. 6 bulan. Terus 6 bulan kok istilahnya kok ada potensi untuk dikembangin. Terus hasil 6 bulan itu dibukakan yang di Cawas itu. Oh gitu. Ya di Cawas. Di Cawas itu terus jalan kurang lebih Cawas itu bulan 11 terus bulan 10 berarti hampir setahun Mas. Hampir setahun terus buka di kota itu. Di kota Mas, luar gitu. biasa ya Mbak Biem sudah sampai kota ini. Wong desa tekan kutha Mas. Ya, dulu sebenarnya sudah sempat buka di kota itu di sampingnya Saminaris itu ya, gitu ya. Terus pindah itu Mas kan. Pindah ya memang karena kendala parkir juga kan. Oh iya, kendala parkir terus pindah yang di setelah Samsat itu. Sebenarnya aku pun dari awal juga posisinya itu enggak
nggak terlalu yakin dalam arti yakin tuh karena tempatnya yang sekarang tuh yang di mana samping setelah Samsat itu agak pojokan. Tapi anu Mas, pertimbangan kami itu istilahnya nyari tempat tuh gampang-gampang susah. Betul. Terus apa pertimbangan pertama memang jujur kita itu kasihan kalau teman-teman nanti kan kalau ya kru kita lah kita untuk kalau nanti kita pindahnya terlalu lama nyari tempat nanti kasihan kalau teman-teman libur lama itu kasihan kan ada yang Mas para suwe engko aku piye Mas engko lebonanku piye Mas kan ada yang seperti itu teman anak-anak itu karyawan itu ada seperti itu kata juga kasihan kan saya merasa pas lagi gampang nyari rezeki mote kan sebelum pandemi mote gampang rezeki kita dapat istilahnya Mbok Biem bisa perkembangan juga karena karyawan juga kan makanya ya istilahnya kalau pas pandemi dulu pas lagi sepi itu ya kita gantian berarti ya istilahnya karyawan juga sudah all out kita juga all out juga sama karyawan jadi kita selama pandemi dulu itu juga nggak pernah ambil libur sama sekali nggak pernah libur kecuali pas ada waktu stok langka barang bahan baku susah itu cuman itu tok ini kira-kira fokusnya di Mbok Biem itu apa Mas, bebek atau ayam atau gimana ini Mas? Kalau fokusnya itu ya di bebek, kita spesialisnya bebek ayam Mas. Bebek ayam ya. Jadi memang kita fokus spesialisnya itu kita ambil di spesialis bebek sama ayam. Iya. Tapi ada menu-menu pendamping lain seperti inilah dan lele. Tapi memang spesialis kita di bebek sama ayam itu. Jadi mau istilahnya inginnya Mbok Biem itu Simbok itu orang tuh kalau pengen bebek ayam yang istilahnya yang gurih itu rasanya terngiang-ngiang tuh eling Simbok. Simbok Biem gitu. Gitu. Biem itu dari mana tuh Mas sebenarnya? Biem itu dari nama ibu saya Mas. Ibu saya itu Ibu Rubiem. Nah ibu saya itu namanya Ibu Rubiem. Nah terus kalau tetangga itu kalau jeluk itu kadang Yubiem. Nah, makanya terus saya namain Mbok Biem. Mbok Biem gitu ya. Nah itu terus jadi pengambilan nama itu Mbok Biem itu salah satu wujud rasa cinta saya Mas sama orang tua sama ibu saya. Jadi pengalaman saya itu merantau jauh di negeri orang. Nah di Jepang ya pengennya itu istilahnya kalau punya rezeki itu buat nyenengin orang tua terutama ibu. Ternyata istilahnya takdir Allah itu saya merantau hampir 3 tahun. Ibu itu ditimbalin dulu Mas. Jadi ibu itu dipanggil dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya itu takdir saya. Sejak berangkat dari Jepang ke bandara itu ibu ngantar itu ya udah ketemu terakhir itu. Iya, jadi terus habis itu tuh ya udah memang takdir saya nggak bisa bertemu dengan ibu. Ya semoga Allah takdirkan saya bertemu ibu di surga. Nah, nama Mbok Biem ini wujud cinta saya kepada ibu saya, untuk mengingatkan Biem, itu untuk mengingatkan dan saya berharap semoga amal ibadah yang lahir dari usaha Mbok Biem, dari usaha Mbok Biem itu jadi amal ibadah misalnya kesini juga jadi darah ibu saya. Saya berharap seperti itu. Jadi memang Mbok Biem itu diambil dari orang tuanya atau ibunya Mas Min sendiri gitu yang memang ada rasa terkesan ya ketika mau berangkat ke Jepang kemarin itu ternyata itu adalah pertemuan terakhir gitu ya. Nggak ambil porsi lain Mas selain tadi ya? Kenapa ayam sama bebek? Jadi gini Mas Wahid dulu itu saya konsep rumah itu dulu itu pengennya itu minimarket. Ya mungkin karena mindset saya kan dulu ya mungkin kan mindset orang awam, orang belum pernah terjun ke dunia bisnis, tahunya itu wah ini mereka kayak ini menjanjikan. Tapi kan terus belajar cari sharing sama teman-teman ya. Ini mana tuh gini loh, nanti pemainnya gini lah. Makanya saya di situ agak minder karena juga modalnya besar banget. Besar banget dan untuk pengembangan itu mungkin berat. Dalam itu berat itu mungkin kalau istilahnya minimarket begini, buka cabang ini harus modal sekian lagi, gede banget itu loh. Tapi kalau bermain di kuliner itu kan sebenarnya simpel Mas. Simpel dan nggak terlalu modal, nggak terlalu gede banget. Pasti kan ketika orang kesini tidak mungkin sendirian gitu ya. Pasti dia bersama keluarga atau mungkin ada pertemuan rapat dan sebagainya gitu ya. Terus ya itu tadi pokoknya dapat inspirasi bebek atau ayam. Tadinya Mas sebelum
sebelum bebek ayam tuh pengennya bakso. Ini. Bakso itu kan hampir bakso juga iya, bakso itu kan hampir semua orang doyan kan. Jadi iya, pasarnya betul. itu gede banget ya. Betul. Bakso itu pasarnya gede banget. Iya, Tapi kan bakso itu kan karena pasar gede banget, pemainnya itu juga banyak banget dan jenengan persani aja di jalan sepanjang jalan setiap 1 kilo mungkin hampir ada warung bakso atau mie ayam. Nah di situ kan konsep bakso yang spesial itu kayaknya kok kayak agak rumit itu. Gitu. Makanya di situ terus dapat hidayah ke ayam atau bebek itu. Gitu. Nggak sengaja waktu jajan ke sebuah warung itu, terus saya tuh izin permisi ke toilet. Iya. Ternyata kok masaknya bebek sama ayam kok banyak banget itu loh. Gitu. Padahal warung itu cuman kecil banget. Kok bisa gitu loh. Nah, terus habis itu aku jajan ke tempat lain Mas. Jajan ke tempat lain. Memang saya hobinya makan bebek. Dulu jajan bebek. Ternyata juga hobi makan bebek juga ya. Terus aku lihat jajan tuh sekitar jam 8:30 atau jam malam. Pengen jajan modelesan itu. Jam segitu tuh udah kehabisan terus Mas gitu. Oh ternyata kok pasar bebek atau ayam tuh gede banget gitu. Juga, nah makanya saya main masuk di bebek sama ayam itu gitu. Fokus di situ gitu. Oke. Mas Win, monggo kita minum dulu Mas. Ya. Karena kita santai mboten santai Oke. gitu ya. Oke. Alhamdulillah nih kopi nih. Terima kasih nih Mbak In. Ya. Oke, sahabat Jas yang berbahagia. Jadi kita masih jagongan santai nih ya. Ceritanya jagongan santai. Jadi ayah di kudu santai Mas ora oleh cepet-cepet gitu ya. Memang beda. Wong cerdas niku nek arep ngomong alon ketok ya kurang gitu ya. Sudah cepet gitu aja gitu ya. Ya semoga para sahabat Jas yang berbahagia di rumah bisa menerima gitu ya apa yang tadi disampaikan Mas Win, walaupun terkesan cepet banget gitu ya. Dan kita kan Jos Mas, jadi jagongan santai ya, harapan kita santai-santai mawon ini ya gitu ya Mas ya gitu ya. Oke Mas Win, kita coba lanjutkan gitu ya. Jadi Mas Win juga sempat menyampaikan awal mula dulu sempat pengen buka ya dari market gitu ya, terus ke bakso juga gitu. Akhirnya kan jatuhnya kepada bebek dan ayam gitu. Yang notabene Mas Win juga hobi makan bebek ternyata gitu ya. Gitu ya. Jadi udah juga disampaikan ada 3 tempat gitu ya. Satu pusatnya di rumah sendiri yang tadi emang ridhonya orang tua ternyata gitu ya, dan 2 tempat di Jawa dan di kota. Ini ngomong-ngomong sudah punya berapa karyawan ini Mas Win? Kalau karyawan 15 Mas. Alhamdulillah 3 tahun sudah punya 15 karyawan sahabat ini ya. Luar biasa ini. Jauh-jauh atau berdasarkan domisili? Ada yang paling jauh itu dari Gunung Kidul ada 2. Tapi kan cuma mepet Cawas itu Mas. Oh gitu. Tempatnya juga yang di Cawas gitu ya. Tempatnya di Cawas gitu. Ya ada yang jauh, ada yang dekat juga. Ada yang dekat ya sekitar desa sini juga. Oh gitu. Terus ada yang kerabat juga. Oh gitu. Ya yang di Klaten itu juga sekitar Klaten, yang di kota. Ya Klaten itu ada sekitar Klaten juga. Ya. Udah 15 orang karyawan, luar biasa itu. Kita berharap berproses Mas. Iya, itu baru 3 tahun kok gitu ya, dan sudah banyak yang tahu produknya gitu ya. Dan Mas Win, kira-kira sudah sampai berapa ini omsetnya Mas Win ya? Wah. Mohon maaf ini saya tanya ini. Omset itu Mas, sebenarnya agak tabu kalau ngomongin gitu ya, omset dalam jumlah angka loh ya. Makanya saya mengatakan mohon maaf ini. Iya. Pokoknya dan omset, jadi harus dipahami teman-teman bahwa omset itu penghasilan kotor. Nanti kan belum buat kulaan lagi bahan baku, belum nanti bayar karyawan juga. Intinya ya skala omset ya. Intinya yang penting itu kita selalu bersyukur yang nyatanya kita istilahnya bisa buat ngembangin usaha, berarti kan istilahnya usaha itu berkembang, berarti omsetnya insyaallah bagus. Maksudnya sirkulasinya bagus, tapi omset itu harus pahami bahwa usaha itu pasti fluktuatif Mas. Betul. Naik turun itu sudah pasti, nggak bisa dihindari. Itu udah pasti. Apalagi kuliner itu kan ada event pas nanti lagi gini. Betul ya. Kadang ada pas lagi gini juga ada Mas itu. Ada. Gitu. Ya, ini kan Mas masa pandemi yang sudah setahunan ini ya. Dan ternyata itu kan juga berdampak juga saya pasti Mas di usaha kuliner itu ya. Kemarin kira-kira ada nggak dampak yang bahasanya itu signifikan buat yang di Mbak Biem ini Mas?
ya tetap dampak itu pasti Mas. Ya, Jadi semua itu apa pasti corona itu kan imbasnya merembet semua kemana-mana dan itu dan juga kita rasakan itu Mas. Sangat kita rasakan pas awal-awal itu kan istilahnya omset itu bisa sampai turun itu 50%, kadang bisa sampai 70%. Itu masa di awal-awal. Di awal-awal itu masa di awal-awal. Memang dari pemerintah masih melarang untuk apa namanya itu. Ya mungkin kan karena awal-awal juga bikin masyarakat kan panik tuh Mas. Betul. Informasi jangan keluar rumah, pokoknya nanti kalau keluar apa banyak resiko virus virus besar ya kayak gitulah. Itu kan tetap ngimbas. Betul. Terutama juga makan di dine in gitu juga. Itu tetap semua pasti ngimbas. Tapi alhamdulillah kan bisa bertahan, bisa survive. Nah, yang membuat survive bertahan tadi gimana Mas? Cara jenengan mengatasi berkaitan dengan adanya corona itu? Yang jelas pertama itu paling penting. Paling penting harus yakin sama Allah bahwa ini tuh ujian dan ujian dari Allah dan itu yang diuji sama Allah itu bukan hanya kita sendiri aja, semua merasakan itu dan yakinlah bahwa istilahnya ujian ini pasti ada jalannya dan ada ada titik baliknya itu. Betul. Saya yakin itu dulu. Terus itu tadi saya cuman prinsipnya gini aja Mas. Pas waktu lagi gampang, maksudnya sebelum pada masa pandemi lagi gampang itu yang bantu kita tuh karyawan, betul. Yang istilahnya bikin mengembangkan usaha ke karyawan terus. Jadi kan pas waktu down itu kan, istilahnya tombok itu pernah Mas, tombok belakang itu pernah. Tapi kan intinya prinsip kita gentian lah, gentian. Kita pas lagi susah ya nggak boleh serta-merta karyawan juga diajak susah, kan kasihan juga gitu loh. Berarti, nah makanya prinsip saya tetap bagaimana caranya tetap warung harus tetap jalan. Warung tetap jalan terus itu tadi sering promo. Nah, promonya kemana Mas? Promonya tetap di pelanggan tuh yang sudah ada nomor kontaknya itu. Kita delete. Kita delete terus kita media sosial di media itu terus sempat bikin mungkin ungkepan itu biar nanti digoreng sendiri juga itu gitu-gitu aja sih Mas gitu aja yang penting terus ya tetap siklusnya pas lagi gini tapi ada siklusnya nanti mulai naik gitu ya intinya gitu aja Mas nggak terlalu banyak strategi Mas. Betul saya tipikal orang nggak terlalu rumit. Betul ya. Tapi ada nggak kemarin gitu. Untuk karyawan itu yang mungkin resign begitu atau diberhentikan sementara gitu? Pas waktu corona itu nggak ada. Nggak ada. Saya siap gitu ya untuk selama corona itu kita libur itu ya itu cuman libur kalau di kita itu kan libur hari raya itu hari raya itu 3 hari, puasa 3 hari, Idul Adha juga 3 hari, cuman libur itu aja biasanya. Gitu ya. Terus berarti selama ada corona itu juga nggak pernah ada libur karena corona itu nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi kan libur karena dulu pernah ada stok karena stok bahan baku hampir seluruh Solo Raya atau mungkin seluruh Indonesia ayam lagi susah banget. Betul saat itu harga ayam ya luar biasa. Jadi bukan karena harga ayam nggak ada ayamnya, makanya kita libur 2 hari ya. Gitu ya. Cuman itu aja. Ya artinya kan tetap karyawannya tetap dijaga biar mereka juga posisinya itu tidak harus keluar gitu ya. Berarti jenengan wanita tombok bener ya itu. Iya, wanita tombok. Tapi tomboknya juga nggak lama. Alhamdulillahnya nggak lama gitu loh. Allah yang mencukupkan alhamdulillah. Jadi memang ujian yang luar biasa itu maksudnya. Tapi sekarang sudah naik lagi nih ya. Alhamdulillah sudah naik lagi. Ya semoga nanti masa-masa pandemi segera berakhir ini Mas. Iya. Oke. Pokoknya kita tuh bikin image Mbok Biam tuh selalu buka. Gitu ya. Image dari konsumen tuh Mbok Biam tuh sekarang Mbok Biam masih eneng. Kalau pesan dadakan banyak bisa. Pokoknya kita bikin value-nya juga di situ juga gitu. Kemarin juga sepertinya juga menerima untuk delivery untuk diantar gitu ya. Iya. Delivery diantar ya kemana aja dilayani Mas. Namanya juga bisnis ada celah ya buat masuk aja gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Jadi kira-kira kalau dihitung kalau tadi saya sempat karyawan juga, omset juga, kira-kira bisa bahasanya gitu ya, berapa porsi dalam satu hari itu? Kalau porsi itu kalau rata-rata kita masak itu kan kalau pas lagi sepi itu biasanya 60 ekor biasanya.
60 ekor. Itu pas lagi sepi. Kalau pas standarnya itu ya 80. Taruh rame ya bisa sampai 100. Pokoknya segitulah. Bahkan pas lagi lebaran, jam lebaran atau tahun baru itu biasanya masa itu 100 lebih. 100 lebih pasti ya. Bisa sampai 100. Kemana kalau dapat pesanan gitu ya. Ya fluktuatif Mas ya. Gitu. Di antara 3 tempat itu yang paling ramai yang mana? Paling ramai Cawas Mas. Cawas ya. Mungkin karena juga teman Muhammadiyahnya banyak di sana. Gitu ya. Jadi memang salah satu jalur promosi kita itu juga memang lewat teman-teman Muhammadiyah juga. Jadi saya kan waktu mau buka cabang itu kan juga prinsip saya belajar pengalaman pertama. Pengalaman pertama dari relasi Ibu Muhammadiyah itu kan motif banyak, istilahnya banyak membantu dalam hal promosi itu. Lah saya lihat juga di Cawas itu kan Muhammadiyahnya maju juga kan. Nah, di situ saya survei dulu. Makanya bisa masuk kayaknya. Nah, di situ kita banyak terbantu dari teman-teman Muhammadiyah. Saya mengucapkan terima kasih untuk pakar-pakar muda yang mungkin membantu secara tidak langsung dari usaha Mbok Biem ini. Betul. Memang kadang-kadang seperti itu para sahabat itu ya. Ini memang berkaitan dengan promosi itu kan kadang-kadang memang kita itu 1-2 teman diajak sini. Lama-lama kok enak gitu ya. Kok enak akhirnya kan dia pasti akan mengajak yang lainnya juga gitu ya. Ini masih kan kelihatan juga survive ini ya. Artinya tanpa keraguan, sebuah bentuk keyakinan walaupun ada corona, karyawan juga tidak ada PHK, ternyata walaupun sempat tadi istilahnya itu nombok juga, tapi ternyata alhamdulillah sekarang itu sudah naik lagi gitu ya. Apakah ada jimatnya Mas ini? Jimatnya apa ya? Kadang-kadang kadang Mas, orang yang usaha itu kadang-kadang punya yang namanya koyo-koyone itu ya jimat tadi gitu ya. Mau jajan duit jimat gitu. Kan pakai Mas. Enggak. Jam tangan. Kalau jimat yo sebenarnya itu kadang mungkin jadi mungkin jadi omongan di luar, mungkin kadang konek usaha dodol pangan kudu jimat, kudu ngawo penglaris gitu. Tapi enggak Mas, yang penting bagi saya itu pertama itu harus orang tua yang doain. Itu harus itu manjur sekali. Yang kedua orang tua. Yang kedua juga doa istri Mas. Itu penting banget. Memang istilahnya usaha itu Mas memang ya saya juga belajar dari senior itu. Usaha itu dimulai pertama kali itu istilahnya yang bisa mengembangkan kalau usaha indikasi untuk usaha itu maju bisa berkembang. Pertama itu dari keluarga. Betul. Jadi dari keluarga. Internal gitu. Iya, internal. Kalau sama istri itu bagus, istri mendukung sepenuhnya, wah itu luar biasa. Iya. Dengarkan para istri ini. Jadi ditambah yang penting juga doa orang tua itu. Betul. Pokoknya itu jenengan dapat ridho dari itu dua orang ini, istri sama orang tua ini luar biasa. Biasanya itu 2 bidadari gitu ya. Nah itu doa tanpa sekat gitu. Jimatnya itu berarti Mas. Jimatnya itu yang lainnya jimatnya itu aja. Pokoknya orang tua ridho, bojo ndukung, nyaman kok gitu ya. Berarti istri saya itu dulu kan guru juga Mas. Iya. Guru SDIT emang beliau istri saya juga SD Muhammadiyah Al-Bayi. Terus dia juga semangat mendukung saya kan juga basicnya kan bukan pengusaha teman, basicnya kuli ya. Basicnya kan saya juga cuman karyawan ya kuli lah intinya kuli terus pengen istilahnya pindah ke haluan ke jadi pengusaha itu kan keluar jadi zona nyaman tuh kadang kan juga berat. Betul. Kadang juga berat. Ya, istilahnya juga gitu ya. Menyesuaikan kadang kan nanti kogek piye ya itu tadi intinya yakin. Intinya yakin bismillah kan ya itu tadi ada doa ada doa ibu, ada doa istri yang mendampingi itu salah bisa. Luar biasa, jimatnya luar biasa ini. Ya itu tadi istri saya sampai karena fokus saking semangatnya ya itu bantu saya dulu untuk untuk artinya pekerjaannya semua gitu ya. Untuk fokus di sini gitu ya. Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Luar biasa itu luar biasa. Oke, ini kaitan dengan ini Mas. Kadang-kala kan orang berpikir ya, jenenge ayam itu kan barang hidup ya. Wong Islam itu mesti pikirnya halal ora ta Mas gitu ya. Karena memang kadang-kala kan bisa jadi itu Mas Min tidak nyembelih sendiri gitu ya. Kira-kira gimana Mas itu ya? Biar nanti juga para sahabat Jos juga mengetahui secara detail kaitan dengan kehalalan dari ayam dan bebek Mbok Biem ini Mas.
Jadi kalau untuk kehalalan itu Bismillah insya Allah halal mas. Walaupun belum dapat istilahnya sertifikasi halal dari MUI. Oh gitu ya. Ya, saya mengakui memang karena ngurus ke situ itu nanti urusannya juga sama mana? Sama BPOM. Pemotongan. Gitu. Pemotongan juga harus dari harus sana juga ada sertifikasi halal dari MUI juga gitu. Gitu ya. Tapi kan saya selalu menekankan sama usaha potongan di sana. Saya kan ambil di Solo mas. Oh gitu ya. Jadi di sekitar pasar itu kan banyak rumah potong. Betul. Dan saya masuk, saya selalu ingatkan mas, jalali nek ada motong pitik ngono aku, bebek ngono aku, Bismillah terus loh. Wah itu pasti mas. Pokoknya jangan khawatir Bismillah. Yang penting kan kita kan istilahnya sudah ada rasa trust, rasa percaya. Dan itu kan sudah sebagai jadi halal itu kan sebenarnya simpel lah mas. Betul. Ya. Simpel lah. Yang motong Muslim, motong Bismillah. Betul, selesai. Kan gitu. Ya. Jadi tanpa mungkin kalau ada sertifikasi halal MUI lebih bagus. Betul. Tapi ya juga kita usahakan di situ. Sangat formalisasikan di situ. Tapi kan kita sudah sudah yakin di situ sama yang motong itu percaya itu. Iya. Beliau juga Muslim kalau motong juga Bismillah. Oke, Mas Win. Jadi memang luar biasa ini ya. Artinya sebuah bentuk kepercayaan dengan pemotong di sana yang memang harus diyakinkan juga pada sahabat Jos yang berbahagia ini memang benar-benar bebek dan juga ayam dari Mbak Biam itu benar-benar halal gitu ya. Oke, Mas Win, begini Mas Win. Ada nggak yang mungkin Mas Win mungkin ada sisi kekuatan berkaitan dengan sedekah, Mas? Oh iya. Saya lupa mas. Wah ini. Karena saya mas, dengar Mas ini juga lomo, nyah-nyoh gitu ya. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga sebenarnya mas. Tapi bang itu tadi lupa masalah jenengan tadi sempat minggu masalah jimat itu. Wah ini. Jimat kedua jadinya. Iya. Itu tadi selain doa orang tua doa itu ya itu tadi sedekah itu penting banget mas itu. Itu sebuah istilahnya sebuah rumus mas, sebuah rumus bahwa sedekah itu tidak akan membuat miskin. Iya. Itu tadi sedekah itu pasti melipat gandakan itu pasti mas. Itu kita nggak boleh ragu. Betul. Jadi ya salah satu jimat kita ya emang di situ. Kita berusaha ya pokoknya setiap bulan itu rutin keluar dari kita dari Mbak Biam ini maksudnya untuk sedekah. Ada banyak jalur atau yayasan gitu ya. Sedekah itu. Salah satunya ke Almaun juga itu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Win ini ya Mas Tom. Pokoknya selalu backing kita salah satunya di Mbak Biam. Ya kan kalau ada event Muhammadiyah juga kan siap bantu dikit-dikit itu juga harus juga. Terus ya itu tadi emang gitu aja dan juga gini. Prinsip kita juga sedekah itu kadang jangan terlalu jauh-jauh. Dalam arti terlalu jauh-jauh itu kadang kita nyanyoh jauh sana. Nah, kadang lingkungan gitu ya. Bukan. Keluarga sama keluarga kadang kita lupa. Oh lah itu ya. Betul. Dan juga sama karyawan juga kadang kita lupa. Nah, makanya saya di situ. Saya tuh selalu berusaha memberi gaji karyawan itu berusaha yang maksimal pantas yang pantas ya. Jadi murwat bahasanya gitu. Jadi jangan sampai karyawan itu menerima gaji itu ngeluh gitu. Sebab kurang sebenarnya. Tapi ngeluh kekurangan itu berarti orang kurang. Tapi kita berusaha memberikan standarnya bagus. Nah, kita berusaha di situ. Artinya mereka juga punya rasa kenyamanan ya apa yang mereka dapatkan gitu Mas ya. Artinya emang bisa jadi memberikan kenyamanan itu juga bagian dari sedekah. Ya itu. Itu jimat penting juga itu. Penting banget itu sedekah itu. Betul ya. Tapi memang Mas, setiap bulan sudah dianggarkan gitu. Iya, sudah dianggarkan. Kita berusaha target kita 10% Mas. Alhamdulillah. Luar biasa ini para sahabat Jos ini. 10% dari pendapatannya dari warung bebek dan ayam Mbak Biam itu untuk sedekah. Luar biasa ini. Moga Mas Win diunjuk riyen Mas. Alhamdulillah. Ya, oke, sahabat Jos yang berbahagia. Jos itu apa? Jagongan santai. Nah, niki kita masih bersama dengan Mas Winarno ini, ownernya ayam dan bebek Mbak Biam ini yang sudah punya 3 tempat ini Mas Win ya. Ini udah banyak sekali kita itu jagongan Mas ngobrol santai berkaitan dengan usaha jenengan gitu ya.
Dan ngeten Mas Win, kira-kira apa ya, kan saya yakin beberapa teman yang mungkin di luar kita yang mungkin juga masih muda juga, kita aku nom gitu ya. Masih muda. Masih di muda. 40 tahun itu muda katanya. Oh gitu ya. Aku wis muncul ya Mas. Muncul sithik ya. Muncul sithik gitu ya. Wes out iki. Lah kira-kira kan saya yakin teman-teman di apa ya, di Sahabat Jos ini juga seperti pengen seperti Mas Win gitu ya. Artinya juga menjadi seorang pengusaha. Mungkin mereka itu banyak memikir, oh nek dadi pengusaha kok koyone gampang gitu ya. Kok koyone bisa. Mungkin Mas Win punya apa ya, masukan kepada mungkin teman-teman yang dipandang itu masih pemula atau mungkin juga sudah menjadi pelaku usaha ning gitu ya. Ning belum mapan gitu ya, belum mapan. Kira-kira gimana Mas Win ini? Ada enggak semacam solusi atau masukan, tip atau trik buat mereka ini Mas Win? Kalau untuk ngasih tip itu sebenarnya kalau saya itu sebenarnya belum kelasnya Mas. Wah, ini kelasnya kan benar-benar masih pemula. Ibarat gitu ya. Ibarat kelas itu masih bau kencur Mas. Wah, bau kencur malah enak Mas. Jadi mati banyak apa kelas-kelas kakap itu kan pemuda muslim itu apa pengusaha muslim banyak sekali Mas. Ya. Tapi yang intinya saya kan juga praktisi, maksudnya ngelakoni usaha kan gitu ya. Jadi kalau saya sendiri itu yang penting itu benar-benar fokus. Ya. Fokus itu penting pertama, fokus. Jadi fokus itu kamu apa yang kita usaha yang kita istilah kita jalankan itu di bidang apa? Benar-benar diulik di situ. Oh gitu ya. Benar-benar diulik benar. Ya. Benar-benar diulik sampai ke akar-akarnya. Jadi saya tuh nggak bisa masak. Uang kerja cekelannya mesin terus. Cekelannya mesin atau jenengan kuliner. Sekolahnya jurusannya mesin. Ano rezekinya kok bebek. Gitu. Nah makanya saya di situ juga belajar Mas. Belajar cara masak itu bagaimana. Terus cara apa? Cara istilahnya sampai detil lah. Sampai nanti berapa menit berapa masaknya pun dipelajari benar sampai detil itu. Artinya fokusnya cara nyucinya juga mau benar-benar sampai benar sedetailnya dipelajari. Terus habis itu kan belajar apa pemasaran juga gitu. Belajar pemasaran. Yang penting di situ kan relasi itu penting banget. Betul. Relasi penting banget, makanya pelanggan itu harus benar-benar kita seratani benar-benar gitu. Jadi di situ nanti kan kalau out dan kita harus benar-benar memberikan produk itu bagus ke konsumen. Jadi jangan sampai bikin konsumen kecewa. Kecewa itu nanti kalau kecewa itu nanti apa? Jadi pelanggan konsumen itu ada baik juga nyebar, ada buruk juga menyebar. Makanya harus apa? Kualitas harus dijaga dan juga harus benar itu harus konsisten. Harus konsisten. Jadi jangan hari ini kok gini, nanti beda lagi hari lain beda. Makanya mundak regane bumbunya dikurangi. Gitu kan. Jadi kita itu nggak pernah kayak gitu Mas. Bumbu itu nggak pernah dikurangi. Bener jujur nggak pernah dikurangi. Jadi sama di tim di dapur itu kan sekarang apa sama ditimbangin Mas. Takarannya bener-bener dijaga. Jadi sampai pas waktu bener-bener apa bawang bahan-bahan bumbu mahal itu kita nggak pernah berani untuk mengurangi nilai takaran bumbu gitu, karena yang kita jaga itu kualitas. Konsumen itu merasa apa istilahnya membeli produk kita itu jangan kecewa. Artinya memang saking itu fokusnya Mas Win itu artinya menjadi pelaku ya, dari kecil sampai apapun itu harus dikuasai sehingga emang menjaga kualitas tadi Mas. Untuk kaitan dengan pemula kan, apakah kaitan dengan modal gimana Mas? Jadi kalau sebenarnya kalau pebisnis orang bisnis itu modal pertama itu bukan masalah modal. Modal uang maksudnya gitu. Bukan modal uang. Ini kadang-kadang kan kalau pemula mereka mikir waduh nanti modal ya Mas. Modal kemauan yang penting. Itu paling penting, kemauan dan tekad itu paling penting. Itu kalau permodalan itu saya nggak bisa berbicara banyak di sini Mas. Yang jelas gini, yang harus jadi fokus atau perhatian itu bahwa bisnis itu angan-angannya jangan langsung gede, modal gede, hasilnya gede, nggak gitu. Nikmatilah prosesnya. Benar-benar dari kecil. Dari kecil
terus ada perputaran. Itu kalau saya pernah baca artikel itu kayak rumus bola salju itu. Oh gitu ya. Bola salju itu mengelinding cuman dari batu. Iya, Gelinding Ya. dari atas kecil. Iya. Dari sampai bawah itu gede banget. Iya. Nah, makanya di tempat nikmati bisnis itu gelinding saja, mengalir saja gitu mengalir, ya. tapi kan punya target. Jadi punya target. Jadi motif bisnis itu angan-angannya jangan ke musuh, jangan langsung mikir langsung bati gede gitu ya. Bati gede, anune apa modalnya gede, entar terus nggagas modalnya sekeliling-keliling loh. Lah kalau bisa dari modal kecil dulu ya dari kecil dulu, semampunya dulu gitu. Ya, kira-kira selain modal tadi apakah Mas juga butuh namanya mungkin studi banding gitu ya, atau mungkin belajar yang mungkin pernah menguasai itu gitu Mas? Ya. Kalau studi banding itu penting. Penting banget. Motif walaupun saya itu bakul ayam, bakul bebek. Tapi aku sama istri itu sering banget jajan gitu ya. Ayam, bebek ke tempat lain. Oh gitu. Di samping mungkin karena kan sudah sama studi banding juga, ya kan. Motif kelebihan di sini apa, kelebihan di sini apa yang bisa istilah diterapkan di warung kita. Di samping itu kan juga kadang kan karena sudah berhari atau tiap hari mulek itu kan kadang juga ada rasa kadang enek. Motif enek itu dalam arti enek itu karena tiap hari bau mulak bumbu gitu ya. Berarti kan di situ. Ya di situ di samping studi banding kan juga ada prinsip saling melarisi. Oh gitu. Nah, harus ada itu. Harus ada prinsip saling melarisi. Ada komunitasnya, Mas? Kalau komunitas belajar saya ada. Saya di IBF itu kalau belajar itu. Maksudnya belajar sharing bisnis itu loh. Sharing bisnis umum gitu ya. Bukan sekedar bebek dan ayam gitu ya. Kalau sudah bebek ayam saya nggak ada Mas. Nggak ada ya. Itu cuman pribadi aja. Gitu ya. Bagaimana caranya istilahnya studi banding ya itu cuma pribadi aja. Berarti seperti bumbu itu udah ciri khas sendiri ya? Iya, ciri khas sendiri. Kalau itu kan udah ciri khas sendiri itu Mas. Bumbu. Berarti orang melu-melu ane kono enggak gitu ya. Memang itu ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri. Jadi saya tuh belajar terus tak praktekin sama istri, terus istri yang mengembangin. Makanya kalau istri kan memang sudah ada basic pinter masak. Alhamdulillah saya bejonya di situ. Wah, ini istri Mas Win ini dari tadi dipuji terus ini. Ngembangin, ngembangin jadi kurang gini, kadang ada masukan dari pelanggan kurang gini Mas Win. Nah, itu di situ. Terus istri saya ngembangin dan istri melatenkan. Istri melatenkan bumbunya gramisasinya segini. Padahal istri itu lulusannya fisika loh Mas. Iya. Gak nyambung juga kan? Gak nyambung lagi kan? Makanya rezeki itu benar-benar kuasa Allah. Dari hal yang gak terduga-duga kadang. Luar biasa ini ya Allah. Jadi memang jadi para calon pengusaha muda yang mungkin masih pemula jangan takut dengan yang namanya modal juga tadi gitu ya. Dan juga harus fokus dan juga harus berani untuk saling melarisi tadi. Walaupun niatnya jane ya karo men ngerteni Mas ya gitu ya. Kita rasanya apa kurang apa dan sebagainya gitu ya. Nah kok kono laris kok ngono aku urung misalnya seperti itu kan bisa kita tahu kan Mas ya. Dan harus itu Mas harus sabar. Harus sabar itu kadang ada teman-teman yang bisnis motif baru pemula. Jadi enggak sabar pengen gede, kadang langsung pengen jilek duit. Wah, itu. Nah, motif sabar aja nih. Motif ini namanya bola salju tadi. Glinding ada uang bisa dikembangkan. Jadi ada uang kembangkan. Kadang itu sakit kemeronggone manusia itu. Betul, sifat umum ya. Sifat umum. Wah, kula aku semene kok tak bukain kono badine semuanya terus padahal uang untuk bukanya itu belum ada. Kadang ntar maksain minjam ke lembaga keuangan ini atau teman terlalu memaksain. Mati aja kalau saya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak usah kemerungsung dengan harus segera untuk meminjam uang gitu ya. Artinya mungkin kalau bisa dihindari meminjam itu nggak usah. Kalau bisa dihindari loh. Kalau saya memang sama istri seperti itu. Punya hutang itu nggak enak. Betul, rasa turu ya Mas ya. Walaupun usahanya laku gitu ya. Berarti mungkin bisa jadi jangan ya berpikir berkaitan dengan ngono kuwi gitu ya. Artinya nek misalkan meminjam uang itu berarti usaha kita itu ada sebagian yang memang untuk setoran gitu ya. Makanya ya itu tadi nikmati, sabar aja kalau belum ada. Kalau istilahnya sabar sampai ada mungkin ada hasilnya bisa untuk mengembangin baru kembangkan. Ini kembangin ada hasil lagi buat kembangin lagi. Nikmati aja.
Ya. Oke, Mas Bin, jadi luar biasa ini berkaitan dengan kesabarannya luar biasa. Dan itu juga apa ini, Mas? Kalau ada hasil jangan lupa. Jangan lupa bahwa hasil yang utama itu kan misalnya apa yang kita sedekahkan benar-benar harta kita kan nanti kan yang kita sedekahkan, yang kita usahakan untuk amal ibadah juga. Makanya istri itu dulu semangat banget langsung ada hasil pengennya umroh dulu. Oh gitu. Makanya istri kan dulu seperti itu. Berarti umroh itu kemana hasil dari bebek ini ya? Iya. Luar biasa. Udah bisa umroh loh baru 3 tahun. Istilahnya kita urusan kuar pengen tuku apa wis keri penting gitu, tanggung jawab kita dikasih istilahnya jalan rezeki sama Allah gampang ya. Tanggung jawab moral kita sama Allah istilahnya. Kita ada kemampuan ke sana ya udah langsung pengen ke sana itu. Ya gimana itu juga masuk juga jimat loh ini ya. Iya. Mungkin bisa jadi. Iya gitu ya. Jadi yang pertama itu harus syukur dulu dan syukur ternyata bentuknya lebih dekat lagi ke sana gitu. Ada yang kono umrah itu terus akhirnya doanya oke. Nah ini. Jadi itu makanya tadi pokoknya jangan hitungan lah kalau untuk urusannya beribadah itu. Ya. Wes aja maniman. Misalkan usaha harus waktu aku mau beli kari gitu ya. Oke, Mas Win, ini ada nggak semacam rencana misalkan ya jenengan sudah 3 tahun dan sudah kelihatan hasilnya begitu. Untuk misalkan buat semacam perkumpulan dengan anak-anak muda khusus yang mungkin internal sekitar jenengan gitu. Kalau wacana seperti itu ya kalau pengennya juga ada Mas teman. Karena kan juga saya merasakan dampak bahwa wirausaha itu kok gede itu loh makanya gede itu. Ya memang 9 pintu rezeki itu kan 10 pintu rezeki sebenarnya dari niaga kan. Iya, betul. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Memang itu sudah ngendikani pun Rasulullah. Iya, betul. Yang bilang Rasulullah itu. Dan itu tak terbatas Mas. Kadang mindsetnya anak muda itu kan kok pengen jadi pegawai. Kuliah sing dhuwur pengen dadi pegawai. Nah, kadang gitu. Maksudnya jangan jadi pegawai boleh. Tapi juga mungkin harus mungkin mindset di masyarakat mungkin karena mungkin mindset orang tua juga gitu loh. Betul, ya. Mindset orang tua juga. Orang tua biasanya kadang pengen dadi pegawai. Anak muda itu jangan terdoktrin seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jangan terdoktrin kok kudu dadi pegawai. Rezeki itu banyak sekali. Rezeki itu luas. Bahkan 9 dari 10 pintu rezeki dari perdagangan gitu ya. Iya. Istri saya itu dia kuliah itu cum laude. Wah, luar biasa. Tambah lagi Mbak Ina ini. Berapa istri itu pinter. Cum laude tapi dia itu tadi karena merasa jadi pengusaha itu ibadahnya longgar. Kayak main gurune sapa, sing ngasih sapa. Tapi istri itu istilahnya bisa sampai dulu juga cita-citanya pengen jadi pegawai pakai PNS, tapi kan lama kelamaan kesini kan istilahnya keadaan yang mengajari dia bahwa rezeki itu luas banget. Oke, gini. Tanpa emang dia ngobrol itu Mas, asik gitu ya gitu ya. Ya Allah. Pokoknya Mas Win, tunjuk lagi ini Mas. Nanti kita closing ya satu lagi Mas. Kita penting minum dulu Mas gitu ya. Nah, katanya nenggon itu rekaman itu di video itu nganggo dadang buri. Ya anakku ngono kuwi apa ya Mas? Oke, Mas Win ini ya untuk closing kita ya. Tapi sekali lagi ada produk dari Mas Win yang nanti bisa Mas, bisa dilihatkan buat para sahabat Jos semuanya gitu ya. Ini contoh-contoh hari ini para sahabat Jos ini adalah brandnya gitu ya. Ini dari bebek dan ayam Mbok Biem ini ya. Ini gambarnya ini memang ciri khas ya Mas ya. Jadi kalingan simbok. Iya. Ini kenapa dikira mbok Jepang gitu. Padahal saya itu kan minta tolong sama istilahnya jasa advertising kan, dibikinin logo buat simbok Biem. Dan saya juga nggak pernah cerita kalau saya itu pernah dari Jepang gitu ya. Kok gajinya kayak gitu ya. Saya cuma serk aja dan kok
komentar komentar Mas, pelanggan Jepang itu ngono ya. Mbok kan mbok Jepang ngono Mas. Wong gitu kalau mengerti gitu aja. Padahal ki gelung loh ya. Nah ini para sahabat Jos ini ya. Ini salah satu produk dari Mbok Biem ini. Ini namanya apa Mas ini Mas? Ini ingkung bebek, ingkung tambahan. Ingkung tambahan gitu ya. Jadi kan produk kita itu motif konsepnya bisa bisa nasi box, bisa nasi box, bisa ingkung antaran, bisa prasmanan di tempat juga, motif prasmanan model nanti minta tambahan sayur apa, tambahan minuman apa, motif kita bisa. Terus ada model ingkung tambahan bacaan ini juga. Jadi biasanya ada acara ini pengen makan istilahnya makan gayang-gayang nanti. Ini untuk porsi berapa orang Mas untuk ingkung seperti ini? Kalau ingkung biasanya ya 4 orang. Bisa 4 orang bisa gitu 4 atau 5 orang gitu ya. Oke, kelihatan ya nih ya. Sahabat Jos semuanya. Nah, ini salah satu ingkung ayam dari bebek itu. Ingkung bebek. Wih, alah gitu ya. Oh, ingkung bebek. Biasanya bebek rada ireng ya Mas. Nah, ini tambah resik bebek kutho gitu ya. Bebek glowing Bebek glowing bener. Enggak, ingkung bebek. Insya Allah harga terjangkau ya Mas. Iya, harga terjangkau dan halal jelas ini ya. Monggo para sahabat Jos dan juga yang lainnya silahkan bisa datang ke bebek dan ayam Mbok Biem. Ada 3 outlet, satu di Palar gitu ya, yang kedua di Cawas dan yang ketiga di Klaten Kota. Saya kira gitu Mas Win ya. Terima kasih sekali lagi atas jagongan santai kita walaupun agak ngegas ini gitu ya. Ini memang edisi perdana Mas kita mencoba untuk menyampaikan secara dakwah dan juga informasi termasuk juga ini di dalam usaha ini dalam bentuk lain gitu Ini baru booming juga ini kaitan dengan apa Mas namanya ini Mas? Apa? Podcast ya. Podcast. Gitu ya. Kayak dolanan apa meneh gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Min gitu ya. Sama-sama. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Ini Mas Min ini adalah wakil ketua PCPM Trucuk ternyata. Membawai bidang ekonomi dan wirausahaan. Luar biasa ya. Sekali terima kasih, semoga usahanya bisa berjalan dengan lancar. Tetap ingat tadi yang jenengan sampaikan sekali lagi berkaitan dengan lillah dari orang tua, Allah dan sebagainya. Yang tentu tidak perlu saya panjang lebarkan berkaitan dengan kesimpulan begitu ya. Tapi monggo ini sebagai semacam motivasi kita semuanya dan juga para calon pengusaha muda gitu ya untuk kaitan dengan usaha kuliner dan juga yang lain juga bisa. Sekali lagi terima kasih. Semoga acara ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi pada semuanya, terutama adalah sahabat Jos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Wabarakatuh. Salaman ya. Ya.